Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi dengan saya Sylvia Novianti dengan nomor induk mahasiswa 0501191008. Saya dari Prodi PGSD semester 6. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang gaya belajar kinestetik. Tujuan video ini dibuat adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Dan langsung aja ke videonya. Kinestetik. Cara belajar kinestetik adalah metode belajar yang banyak melibatkan gerakan. Tipe yang satu ini akan mudah mengingat informasi dengan langsung mempraktekannya dibandingkan hanya mendengarkan atau membaca teori. Langsung menyentuh objek yang dipelajari akan membantu tipe kinestetik. Tipe kinestetik cenderung merasa nyaman mengekspresikan diri secara fisik seperti dalam pertunjukan atau tari. Terkoordinasi secara fisik, pandai olahraga dapat menjadi salah satu kelebihannya. Belajar dengan mencoret-coret atau menggambar akan memudahkan orang-orang dengan gaya belajar kinestetik. Akan tetapi, biasanya mereka mudah gelisah apabila terlalu lama berdiam di suatu tempat. Selanjutnya ada beberapa ciri-ciri gaya belajar kinestetik. Yang pertama ada menyenangi belajar dengan metode praktik. Seperti contohnya ada pada pelajaran matematika, yaitu membuat bangun ruang, seperti membuat balok, persegi panjang, dan lain sebagainya. Ciri yang kedua adalah kadang kesulitan dalam menulis tetapi pandai dalam bercerita. Ada lagi contohnya, seperti pada saat kita mendikte, ada beberapa anak yang terlalu kurang cepat untuk menulis, tapi ia dapat memahami apa yang mereka dengar, seperti mereka bisa menceritakan ulang tanpa mereka menulisnya terlebih dahulu. Ciri yang ketiga ada aktivitas yang melibatkan gerakan tubuh seperti olahraga atau menari. Dan contohnya adalah pada pelajaran olahraga atau pada pelajaran seni budaya. Di situ kita akan bisa bermain bola atau belajar menari seperti gerakan-gerakan yang ada pada tarian daerah seperti itu. Dan ciri keempat ada menghafal dengan cara berjalan atau melihat. Contoh menghafal dengan berjalan atau melihat itu kita menggunakan media, yaitu foto. Anak-anak akan lebih mudah menghafal ketika ada media yang bisa dilihat, seperti itu. Ciri yang terakhir ada saat berkomunikasi banyak menggunakan isyarat atau gerak tubuh. Contohnya seperti pada saat kita bercerita. Anak-anak pasti akan mudah menangkap cerita itu ketika kita sebagai guru mempraktekannya atau menceritakannya dengan gerakan tubuh, seperti yang pada suatu hari ada seekor harimau, seperti itu kurang lebih. Dan selanjutnya ada cara belajar dan media pembelajarannya. Yang pertama ada mempraktekkan yang dipelajari atau eksperimen. Seperti yang dijelaskan pada contoh sebelumnya, yang dimaksud eksperimen itu sendiri adalah seperti kita meneliti, contohnya kita meneliti akar tumbuhan. Akar tumbuhan itu kan ada dua, ada yang serabut, ada yang tunggang. Di situ kita kan akan melakukan eksperimen. Bagi anak-anak yang belum tahu tentang akar serabut, akar tunggang itu kan kita bisa bereksperimen, memberi tugas kepada mereka untuk mencari tanaman yang berakar tunggang dan berakar serabut, seperti itu. Dan yang kedua ada memanfaatkan multimedia interaktif untuk materi yang memerlukan bantuan media. Seperti contohnya pada saat kita menjelaskan tentang cerita atau ada sedikit video, pasti di situ kita akan membutuhkan laptop dan infocus, ya kan? Untuk mempermudah anak menangkap
apa yang akan kita jelaskan dan apa yang akan kita sampaikan, seperti itu. Dan yang ketiga ada belajar sambil melibatkan gerakan seperti menjentikan jari atau belajar. Seperti pada contoh yang sebelumnya, kita bisa menggunakan cara belajar seperti menari, bermain bola. Di situ kan kita melibatkan tentang menggerakkan jari dan berjalan, seperti itu. Sebagai catatan, perlu diingat karakteristik setiap orang itu unik. Jadi bisa saja gaya belajarmu adalah perpaduan dari 2 atau lebih gaya belajar. Apapun gaya belajar dan media pembelajaran yang digunakan, yang terpenting adalah kamu menyukai proses belajar yang dilakukan. Contoh video gaya belajar kinestetik akan saya sematkan pada deskripsi, ya, bila kalian ini lebih jelas. Yang jelas, gaya belajar kinestetik itu lebih mengarah ke interaksi antara kita sebagai guru dan anak tersebut. Bagaimana cara kita membawakan pelajaran agar anak tidak gampang bosan, agar tidak ada anak yang diam dan malu bertanya, seperti itu. Dan sekali lagi saya ulangi, contoh gaya belajar kinestetik itu di antaranya ada, kita bisa mengajak anak untuk belajar menggambar, kita bisa mengajak anak belajar di luar ruangan seperti bermain bola, belajar menari daerah, mengamati lingkungan sekitar, bereksperimen tentang tumbuhan, seperti itu kurang lebih. Mungkin segitu saja sedikit penjelasan tentang gaya belajar kinestetik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.